Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video dokumenter edukatif kami. Di era media sosial yang berkembang begitu pesat, jutaan konten diunggah setiap detiknya. Namun, di balik kemudahan berbagai informasi itu, tersimpan sebuah persoalan hukum yang sering diabaikan, yaitu pelanggaran hak cipta. Hari ini, kami dari kelompok 1 akan membawa kalian memahami secara mendalam tentang pelanggaran hak cipta di media sosial dan platform digital. Hak kekayaan intelektual yang biasa disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil karya intelektual mereka. Karya intelektual ini mencakup segala hasil olah pikir manusia, baik berupa karya seni, sastra, musik, ilmu pengetahuan, maupun inovasi teknologi. HKI secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak cipta yang melindungi ekspresi kreatif seperti lagu, buku, foto, film, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak kekayaan industri yang mencakup merek, paten, desain industri, dan indikasi geografi. Dalam konteks tema kita hari ini, kita akan berfokus pada hak cipta, khususnya bagaimana jika hak ini dilanggar di ruang digital, baik di media sosial maupun platform streaming. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif seluruh ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, begitu kamu membuat sebuah karya seperti menulis lagu, menggambar ilustrasi, atau merekam suara, maka secara otomatis hak cipta itu atas karya kamu sendiri. Jadi tidak perlu mendaftar terlebih dahulu, meskipun pendaftaran itu disarankan sebagai bukti kepemilikan. Pada ruang lingkup, hak cipta mencakup dua hak utama. Yang pertama, hak moral, yaitu hak yang melekat pada diri pencipta secara abadi, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk mempertahankan keutuhan karya. Kedua, hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari penggunaan karya, termasuk hak memperbanyak, mendistribusikan, dan mengembang karya. Berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi buku dan karya tulis, musik dan lagu, drama, tari dan biografi, seni rupa dan segala bentuk termasuk lukisan dan patung, arsitektur, fotografi, sinematografi atau film, program komputer, terjemah dan adaptasi, serta potongan suara. Semua itu sangat relevan dengan konten yang beredar di media sosial saat ini. Untuk masa perlindungan, hak cipta atas karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan untuk program komputer dan karya sinematografi, perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pelanggaran hak cipta itu terjadi di media sosial dan platform digital? Nah, jadi pertanyaan yang sangat bagus. Pelanggaran hak cipta di ruang digital terjadi ketika seseorang menggunakan, menggandakan, mendistribusikan, atau menampilkan karya orang lain tanpa izin dari pemegang hak cipta. Bentuknya itu sangat-sangat beragam. Pertama, seperti re-upload konten tanpa izin. Misalnya kita mau video di TikTok, terus kita menguploadnya sendiri di akun kita tanpa memberikan kredit dari akun utama. Yang kedua, penggunaan musik berhak cipta sebagai background dalam konten tanpa lisensi. Ini biasanya kalau di YouTube copyright nanti suara lagunya itu jadi cempreng begitu. Yang ketiga, screenshot atau repost foto profesional tanpa atribusi. Yang keempat, plagiarisme karya tulis atau desain grafis. Kelima, streaming ilegal film atau lagu melalui aplikasi bajakan. Streaming ini seperti LK21 dan lain-lain. Yang membuat persoalan ini kompleks adalah masifnya penggunaan media sosial. Satu konten bisa di-share ribuan kali dalam hitungan jam, sehingga dampak pelanggaran bisa sangat luas dan sulit dihentikan. Jadi, perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Pertama dan terutama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ini adalah landasan utama yang mengatur seluruh aspek perlindungan hak cipta di Indonesia, termasuk platform digital. Dalam undang-undang ini, pasal 13 mengatur sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta. Pada ayat 1 menyatakan bahwa pelanggaran hak moral pencipta dipidana dengan pidana denda paling banyak 200 juta. Serta pada ayat 3 yang paling sering diterapkan menyatakan bahwa pelanggaran hak ekonomi untuk pengguna secara
secara parsial dipidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pada hukum yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, contoh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-Undang ITE ini relevan karena mengatur aktivitas di luar siber, termasuk menyebarkan konten bajak secara digital. Ketiga, yaitu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Ini mengatur mekanisme pembayaran royalti bagi pencipta lagu, sangat relevan dengan maraknya konten musik di media sosial saat ini. Selanjutnya, pada level internasional, Indonesia juga terikat oleh Konvensi Bern 1886 yang telah diratifikasi, serta perjanjian TRIPS Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights dalam kerangka World Trade Organization. Konvensi-konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak cipta warga negara asing. Oke teman-teman, setelah kita memahami terkait dasar konsep serta hukumnya, jadi kita akan masuk dan melihat bagaimana sih pelanggaran hak cipta ini benar-benar terjadi secara realitanya. Oke, di kasus pertama, ini berkaitan langsung dengan penggunaan musik tanpa izin nih teman-teman dari suatu platform kayak gitu. Nah teman-teman biasanya menggunakan media sosial ini. Yang pertama terkait TikTok, dan kedua itu aplikasinya Instagram. Nah biasanya teman-teman Gen Z ataupun milenial biasanya mengakses ini. Biasanya mereka scroll dan melihat suatu video itu digunakan. Background yang mereka gunakan biasanya merugikan para pencipta si lagu yang ada digunakan dalam suatu video-video. Teman, kita lihat di kasus pertama, ini tuh berkaitan dengan penggunaan musik tanpa izin. Nah biasanya teman-teman Gen Z ataupun milenial itu menggunakan dan mengaksesnya. Biasanya di TikTok ataupun di Instagram Reels. Nah biasanya kan ada yang namanya video nih teman-teman. Dan terkait background lagu dan lain sebagainya kan digunakan tanpa izin. Nah inilah yang menjadikan masalah kita kayak gitu. Karena biasanya mereka tuh gunain, tapi tidak ada yang namanya pembiayaan yang masuk ke dalam si penciptanya itu. Royaltinya itu nggak ada teman-teman. Nah permasalahan ini itu biasanya muncul serta dikatakan bahwasanya itu penggunaan musik oleh pengguna merupakan tanggung jawab penggunanya sendiri. Kan agak aneh ya. Nah, padahal di pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 2014 yang menegaskan bahwasannya itu tanggung jawab bersama, yang mana antara pengguna serta penyedia layanannya sendiri. Jadi di sini kan kita harusnya memastikan bahwasanya karya ini digunakan semestinya dan mendapatkan lisensi yang bagus juga kayak gitu antar dua belah pihak yang secara sah. Oke, lanjut di kasus keduanya teman-teman. Ini tuh terkait masalah fenomena yang cukup umum dan terjadi di kehidupan sehari-hari kayak kita sekarang kayak gini. Nah biasanya itu terkait praktik repost ataupun upload ulang yang di media sosial seperti TikTok. Pada tahun 2022 nih teman-teman, ada seorang content creator yang mana dia tuh mengedukasikan terkait Indonesia yang melaporkan bahwasannya video edukasinya itu telah ditonton oleh banyak jutaan viewers kayak gitu ya, dan itu diunggah dalam YouTube. Nah, ketika diunggah, biasanya itu akun-akun itu tidak diambil di akun ke yang lainnya kayak gitu teman-teman intinya. Bahkan biasanya mereka tuh nggak ada yang namanya, nggak ada improvisasinya kayak gitu. Jadi di kasus ini itu terkait yang namanya akun pelanggaran yang menghasilkan pendapat dari orang lain ataupun iklan dari orang lain itu ke dalam yang bukan miliknya kayak gitu. Jadi kreator asli itu mengalami kerugian yang cukup banyak karena dia kan mencetuskan nih video ke YouTube. Terus orang-orang lain itu akun-akun lain ngambil dan tanpa izin kayak gitu kan, otomatis royalti yang harusnya masuk ke dalam konten kreator pertama itu nggak masuk kayak gitu. Jadi ini tuh nggak sah ya teman-teman. Sekaligus ini tuh akan menghilangkan yang namanya traffic ke channel akun aslinya kayak gitu. Nah selanjutnya kita analisis kasus hukum dari kasus yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Kasus yang pertama adalah penggunaan musik tanpa izin di platform UGC. Terdapat beberapa unsur pelanggaran yang dapat kita identifikasi. Pertama, terdapat pelanggaran terhadap pasal 9 ayat 1 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan pengumuman, penggadaan, dan penyewaan ciptaan. Penggunaan musik sebagai background content yang diunggah ke publik jelas merupakan bentuk pengumuman dalam konteks hukum. Kedua, platform digital yang memfasilitasi unggahan konten bermusik tanpa lisensi dapat dikategorikan sebagai secondary infringement atau pelanggaran sekunder. Berdasarkan doktrin contributory infringement yang diakui secara internasional dan relevan dengan sistem hukum Indonesia, meski platform biasanya menggunakan safe harbor provisions, perlindungan ini gugur jika platform terbukti mengetahui dan tidak mengambil tindakan. Berdasarkan seluruh pembahasan yang tadi teman-teman sudah jelaskan,
Nah, di sini saya akan menarik sebuah kesimpulan. Pertama, hak cipta adalah hak fundamental yang dimiliki setiap pencipta secara otomatis. Di era digital ini, hak ini semakin rentan dilanggar karena kemudahan teknologi dalam mengadakan dan menyebarkan konten. Kedua, di Indonesia sendiri telah memiliki perangkat hukum yang telah memadai melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun, tantangan besarnya adalah pada tataran implementasi dan penegakan, terutama di ruang digital yang bersifat lintas batas. Tiga, platform digital memiliki tanggung jawab yang tidak kecil dalam memastikan ekosistem yang menghormati hak cipta melalui mekanisme pelaporan, lisensi, dan edukasi pengguna. Keempat, literasi hak cipta di kalangan masyarakat, khususnya pengguna di media sosial masih sangat perlu ditingkatkan. Banyak pelanggaran yang terjadi bukan karena niat jahat, melainkan karena tidak ketahuan. Berdasarkan kesimpulan yang tadi, kami mengajukan beberapa saran. Untuk komunitas sendiri, perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab platform digital dalam konteks hak cipta. Kepada platform digital, wajib menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran yang mudah diakses, transparan dalam sistem lisensi, dan aktif mengedukasi penggunanya tentang hak cipta. Kepada para pencipta dan konten kreator, segera daftarkan karya kalian di DJKN untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Gunakan watermark, metadata, dan tanda tangan digital lainnya untuk mengklaim kepemilikan. Dan kepada kita semua, sebagai pengguna internet, selalu minta izin sebelum menggunakan karya orang lain, berikan kredit yang semestinya, dan hindari menyebarkan konten bajakan, karena menghargai karya orang lain adalah bentuk penghargaan kita terhadap karya orang tersebut. Demikian dokumenter edukatif kami tentang pelanggaran hak cipta di media sosial dan platform digital. Kami berharap video ini dapat menambah wawasan dan kesadaran kita semua tentang pentingnya menghormati hak cipta di era digital ini. Untuk referensi